Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini adalah video terbaru. Kita kembali membahas soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K, khususnya jabatan pengadministrasi perkantoran. Rekan-rekan sekalian, soal kali ini adalah soal-soal kompetensi teknis berdasarkan kisi-kisi atau pedoman materi dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru saja keluar pada hari ini. Untuk soal kali ini kita mengambil topik memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Poin ini adalah kisi-kisi resmi dari surat edaran dari Kemenpan RB. Nah, rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap soal-soal kompetensi teknis berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB untuk jabatan pengadministrasi perkantoran termasuk untuk jabatan lain, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan yang rekan-rekan lamar. Nanti admin akan menyiapkan surat soal-soal kompetensi teknis berdasarkan kisi-kisi resmi dari Kemenpan RB, termasuk juga link tryout. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Baik rekan-rekan, kita langsung saja ke soal pertama. Rekan-rekan bisa ikut serta menjawab soal ini dengan menuliskan pilihan jawaban di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama adalah, jika sebuah dokumen penting yang diterima memiliki kesalahan administrasi seperti ketidaksesuaian data atau kekurangan tanda tangan yang diperlukan, langkah apa yang harus dilakukan oleh pengadministrasi perkantoran untuk mengatasi hal tersebut tanpa menunda proses administrasi lebih lanjut? A. Segera menghubungi pengirim dokumen untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan menunggu dokumen yang sudah lengkap. B. Menyusun laporan kesalahan dan menyampaikannya kepada atasan untuk diberikan instruksi lebih lanjut. C. Memproses dokumen dengan tanda tangan yang salah dan menyimpan salinan untuk perbaikan di kemudian hari. D. Memperbaiki kesalahan pada dokumen secara manual dan melanjutkan proses tanpa menunggu konfirmasi lebih lanjut. Silakan rekan-rekan untuk soal pertama ini jawabannya A, B, C, atau D. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni menyusun laporan kesalahan dan menyampaikannya kepada atasan untuk diberikan instruksi lebih lanjut. Pembahasannya rekan-rekan sekalian, jika ditemukan kesalahan pada dokumen, langkah pertama yang harus diambil adalah mengidentifikasi kesalahan tersebut dan menyusun laporan kesalahan secara rinci. Laporan ini kemudian disampaikan kepada atasan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai langkah-langkah perbaikan. Jadi rekan-rekan, nanti di bank soal sudah ada pembahasan seperti ini terkait dengan topik-topik yang akan kita bahas di pertanyaan. Kemudian menghubungi pengirim atau memperbaiki dokumen secara langsung bisa menimbulkan risiko administrasi yang tidak sesuai dengan standar atau prosedur yang berlaku di perusahaan. Menunda proses hingga instruksi lebih lanjut juga dapat memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam pengelolaan dokumen yang melibatkan banyak pihak dan departemen, Anda diminta untuk memastikan agar semua dokumen yang diproses dapat dengan mudah dilacak dan dipertanggungjawabkan. Prosedur pengarsipan apa yang paling efektif untuk memfasilitasi hal ini? A. Menggunakan sistem pengarsipan manual berdasarkan kategori dan tanggal dokumen. B. Menggunakan sistem pengarsipan digital dengan nomor identifikasi unik dan akses terbatas. C. Menyimpan semua dokumen dalam satu folder fisik besar dan membaginya per kategori sesuai kebutuhan. D. Menggunakan sistem pengarsipan berdasarkan nama pengirim dan nama penerima dokumen. Silakan rekan-rekan untuk soal nomor 2 ini jawabannya A, B, C, atau D. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni menggunakan sistem pengarsipan digital dengan nomor identifikasi unik dan akses terbatas. Pembahasannya, sistem pengarsipan digital dengan nomor identifikasi unik ini memungkinkan
untuk melacak setiap dokumen dengan mudah dan memastikan dokumen tersebut dapat ditemukan dalam waktu singkat. Jadi adalah sistem pengarsipan digital ini dengan nomor identifikasi unik. Ini adalah salah satu terkait dengan topik pertama tadi, yakni memproses dokumen sesuai dengan prosedur. Akses terbatas pada sistem ini juga membantu menjaga keamanan dokumen dan memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Pengarsipan manual dan sistem berbasis kategori umum dapat menyulitkan dalam pencarian dan pemantauan status dokumen, terutama dalam volume yang besar. Jadi rekan-rekan, jika ada soal kita diperhadapkan pada pilihan digital dan manual, tentu kita harus bisa memilih pengarsipan secara digital. Oleh karena pengarsipan secara manual dan sistem berbasis kategori umum itu dapat menyulitkan di dalam pencarian dan pemantauan status dokumen, terutama di dalam volume yang besar. Baik rekan-rekan, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengadministrasi perkantoran, Anda diminta untuk memproses dokumen yang datang setiap hari dengan volume tinggi. Salah satu dokumen yang perlu diproses memiliki format yang tidak sesuai dengan standar perusahaan. Bagaimana Anda menangani dokumen ini agar tetap sesuai prosedur dan tidak mengganggu kelancaran administrasi lainnya? A. Mengabaikan format dokumen yang tidak sesuai dan memprosesnya langsung sesuai kebutuhan. B. Menyusun laporan tentang ketidaksesuaian format dan mengirimkan dokumen kembali kepada pengirim untuk perbaikan. C. Mengubah format dokumen sesuai dengan standar perusahaan dan memprosesnya. D. Menyimpan dokumen tersebut sebagai arsip sementara dan menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan. Silakan untuk soal nomor 3, jawabannya A, B, C, atau D. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni menyusun laporan tentang ketidaksesuaian format dan mengirimkan dokumen kembali kepada pengirim untuk perbaikan. Jadi apabila kita menghadapi situasi seperti ini ya, salah satu dokumen itu yang perlu diproses memiliki format yang tidak sesuai. Jadi ada format yang tidak sesuai, jadi langkah yang perlu kita ambil adalah menyusun laporan tentang ketidaksesuaian format dan mengirimkan dokumen kembali kepada pengirim untuk perbaikan. Dalam kasus dokumen yang tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, prosedur yang benar adalah menyusun laporan mengenai ketidaksesuaian tersebut dan mengirimkan dokumen kembali kepada pengirim untuk diperbaiki. Ini akan memastikan bahwa dokumen yang diproses memenuhi standar dan tidak berpotensi menimbulkan kesalahan dan kebingungannya di kemudian hari. Mengubah format dokumen secara sembarangan atau mengabaikan ketidaksesuaian juga bisa menyebabkan masalah administrasi di masa depan. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit soal teknis pengadministrasi perkantoran sesuai dengan topik pertama dari kisi-kisi yang baru saja ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yakni tentang memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal kisi-kisi terbaru, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.